Baik, tadi kita sudah masuk ke pengantar dari pengantar sementara dari oral glucose tolerance test. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan terakhir ini. Ingat bahwa untuk melakukan OGTT itu harus exercise yang minimal dan dikerjakan secara rawat jalan. Ingat tidak boleh mengkonsumsi kopi, alkohol, merokok, kortikosteroid, dan sebagainya yang akan mempengaruhi kadar glukosa di dalam darah. Juga dietnya lebih dari 150 kalori. Kalau orang Indonesia tidak usah diajarin seperti ini karena memang dietnya pasti lebih ya dari 150 kilokalori per hari. Nah, saya akan bahas yang pada kehamilan. Pada kehamilan itu sebetulnya ada dua step ya, single step dan double step. Pada single step itu langsung satu kali glucose loading, sedangkan dua step itu dua kali ya dengan satu glucose challenge test. Glucose challenge test itu adalah glukosa sebanyak 50 gram karena pasien sering datang ke poli itu kan tidak puasa, maka langsung saja diberikan glukosa 50 gram, kemudian diperiksa 1 jam, dilihat kadar glukosa darahnya apakah lebih dari 140 mg per desiliter atau tidak. Kalau lebih baru dilakukan dengan tes menggunakan kadar yang 100 gram. Makanya disebut double step. Menurut ada gestational DM ini disebut ya juga pada WHO, dan di Indonesia apabila kadar glukosa darahnya puasanya adalah 110 sampai 125 mg atau kadarnya yang acaknya 110 sampai 199 harus segera dilakukan OGTT ya. Diagnosisnya penting ya untuk menentukan apakah seorang mengalami gestasional diabetes mellitus karena akan berbahaya risiko bagi kehamilan. Jadi penting untuk pencegahan dan penanganan si pasien. Nah, yang dikatakan gestasional diabetes adalah diabetes mellitus yang terjadi selama kehamilan. Jadi kalau sebelumnya orangnya memang diabetes, kemudian selama hamil dia menderita diabetes, berbeda dengan yang pada saat kehamilan dia baru menderita diabetes ya. Oleh karena itu pemeriksaannya dilakukan pada minggu ke-24 sampai 28 untuk melihat efek dari hormon terutama biasanya terjadi pada post reseptor yaitu glucose transporter 4. Biasanya ada screening contoh yang dari suatu literatur ya dari Universitas Indonesia. Mereka membuat screening ibu hamilnya melihat faktor risiko, kemudian memeriksakan kadar glukosa darahnya apakah meningkat kalau ya memang suatu diabetes mellitus. Kalau tidak, lalu dilakukan oral glucose tolerance test pada kehamilan 24 sampai 28 minggu. Apakah kadar glukosanya darah tinggi? Kalau tinggi tentu suatu diabetes gestasional. Ini ya reference-nya, jangan dihafal karena akan sulit. Jadi diingat saja bahwa ada nilai-nilai tertentu yang sudah ditetapkan untuk menentukan apakah seseorang itu diabetes gestasional, yaitu apabila dua dari nilai ini muncul ya, baik itu pada saat puasa, 1 jam pertama, 2 jam kedua, dan terakhir 3 jam. Kalau dengan OGTT 75 gram, tentu periksa glukosa darah puasa 1 jam dan 2 jam, satu saja sudah meningkat, maka dikatakan di satu gestasional. Ini menurut ADA dan Mayo Clinic. Jadi variasinya banyak sekali, tergantung kita mau pakai yang mana. Ini menurut literatur juga ya, untuk menggambarkan yang tadi dikumpulkan jadi satu, isinya sama saja. Side effect-nya kalau OGTT ini cukup kurang enak ya. Banyakan pasien itu biasanya mual, bahkan beberapa kali ada yang muntah. Kalau sudah muntah terpaksa harus diulang ya untuk OGTT-nya karena gulanya itu manis sekali dan kadang-kadang orangnya jadi keringat dingin dan sakit kepala. Ada yang sudah dalam bentuk sediaan jadi, ini manis sekali ya.
dan diberikan beberapa rasa ya, punch, orange, rasa lemon. Tapi overall semua pasien biasanya teriak ya, tidak menyenangkan. Ya, ini gambarannya bagaimana seseorang yang normal, bagaimana seorang yang DM, dan sangat severe DM. Pemeriksaan yang lain yang tidak kalah pentingnya adalah seperti yang di kuliah sebelumnya sudah pernah saya jelaskan, yaitu pemeriksaan glukosa urina. Metodenya banyak ya. Kalau yang paling gampang untuk praktikum biasanya dikerjakan adalah Fehling dan Medik, tapi ini nggak spesifik ya. Banyak false positifnya, terutama kalau ada bahan reduktor. Yang paling bagus adalah metode enzimatik, biasanya menggunakan carik celup, lebih spesifik. Cuman sering false negatif ya, kalau ada vitamin C. Oleh karena itu kalau sudah positif, segera periksakan di darah. Jadi jangan lupa urinalisis itu memberikan gambaran yang cukup membantu ya saat kita berhadapan dengan pasien-pasien. Untuk follow up banyak sekali ya, glukosa urina, 2 jam PP, plus puasa juga fruktosamin atau glycated albumin, A1C. Jangan lupa protein di urina karena sering terjadi nefropati diabetes. Kadang-kadang juga dibantu dengan oftalmoskopi untuk melihat apakah ada kelainan di retina ya, oleh karena uh, diabetik retinopati. Dan yang sangat booming ya adalah pemeriksaan mikroalbuminuria. Ini bisa mendeteksi secara dini diabetes, nefropati diabetes ya. Jadi dikumpulkan urinanya, nanti dilihat kalau kadarnya 30 sampai 300 mg per hari, tentu sangat rendah. Jadi bukan albumin yang kecil tetapi kadarnya yang rendah. Istilah mikroalbuminuria ini sebetulnya sudah dihilangkan dan diganti ya. Yang berikutnya adalah adanya urinary albumin creatinine ratio. Jadi kadang-kadang pemeriksaan carik celup sekarang itu sudah melampirkan creatinine albumin ratio ya, albumin creatinine ratio. Bisa dilihat proteinuria apa tidak seseorang tersebut. Normalnya dia kurang dari 30, kalau meningkat hati-hati. Jangan-jangan orang tersebut mengalami nefropati diabetes, tapi memang ada penyebab-penyebab lain ya, seperti infeksi, demam, gangguan jantung, kemudian hipertensi dan sebagainya. Pada DM tipe 1, ingat bahwa, saya ulangi ya, ingat bahwa perlu pemeriksaan insulin, tetapi bisa juga dideteksi dengan C-peptide, kemudian autoimunnya ingat ICA maupun IAA dan GADA ya. Cell antibody, insulin autoantibody, dan glutamic acid deskarboxylase antibody. Ini mekanisme bagaimana defisiensi dari insulin menyebabkan terjadinya asidosis, orang yang ketonuria, mengalami gangguan elektrolit, osmotic diuresis, karena kondisi hiperglikemi sehingga renal tubulus akan menahan air sehingga terjadi diuretik osmotik ya, sehingga orangnya mengalami dehidrasi. Kemudian bisa terjadi proteolisis ya, gluconeogenesis dan glycogenolysis. Jadi glukosa darahnya meningkat tapi nggak pernah masuk di dalam sel. Orangnya terus-menerus merespon untuk memproduksi glukosa tetapi tidak pernah bisa masuk. Sehingga bisa terjadi istilahnya metabolik dekompensasi, yaitu diabetic ketoasidosis ya, bisa kena infeksi, kemudian operasi, kehamilan, perlu periksa glukosa darah, pH, bikarbonat, dan badan keton. Ada juga kondisi kedua, ketoasidosis tapi euglycemic, jadi glukosa darahnya normal sedangkan pH-nya rendah. HHS itu biasanya hiperosmolar untuk tipe 2 yang paling sering ya, dimana pasti glukosanya meningkat, kemudian pH-nya normal, bikarbonat normal, hanya osmolarity-nya yang meningkat ya. Apa bedanya DKA atau ketoasidosis sama hyperosmolarity? Bisa dilihat nanti ya, satu persatu secara klinis, secara laboratoris. Dan yang terakhir, ketonuria, yang bisa deteksi hanya aseton dan asetoasetat, jadi tidak bisa mendeteksi dari 3 badan keton itu
yang tidak bisa deteksi adalah beta hidroksibutyric acid. Hati-hati kalau bisa false positif kalau orangnya lagi puasa, kemudian dia tinggi lemak, alkoholik, ketoasidosis, dan demam. Sedangkan pada yang diabetik ketoasidosis ini kan biasanya yang paling tinggi adalah beta hidroksibutyric acid. Jadi kalau diperiksa di urinnya bisa juga negatif. Karena itu orang yang mengalami ketoasidosis kalau ketonnya negatif jangan heran. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat buat adik-adik semua. Selamat menjadi penerus